Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di EduTech Madrasah dalam seri workshop Google Certificate Educator level 1. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang Google Sites. Google Sites adalah salah satu aplikasi yang diberikan oleh Google yang bersifat gratis bagi semua pengguna Google. Nah, dengan Google Site memungkinkan kita membuat situs yang bisa berkolaborasi secara Teams yang memiliki pengaruh kuat dengan mudah. Cara membuatnya dengan mudah tetapi dengan fasilitas yang super power. Bahkan sangat cocok untuk situs yang dikerjakan dengan sistem kolaborasi. Google Site ini buat situs yang menarik, berkualitas tinggi untuk tim, project, atau acara Anda secara kolaboratif. Situs ini terlihat bagus di setiap layar, baik di layar desktop maupun di smartphone. Jadi sudah menyesuaikan device yang membukanya, mengaksesnya. Semua dapat dilakukan tanpa mempelajari ilmu desain atau pemrograman. Nah, dengan Google Site ini kita tidak perlu khawatir bagi pengguna yang tidak memahami ilmu desain dan pemrograman, karena di Google Site sudah menyediakan kemudahan-kemudahan dengan menafikan ilmu desain dan pemrograman. Nah, Google Site seperti tadi yang disebutkan bahwa membuat situs tanpa memerlukan keahlian desain atau pemrograman. Site memudahkan Anda untuk memamerkan kerja tim dengan akses yang mudah ke semua konten dari Google Workspace, baik folder drive, dokumen, atau kalender bersama. Jadi bisa dibagikan. Jadi bisa menyisipkan dari berbagai sumber di Google, dari Google Drive, dokumen, kalender secara bersama-sama. Konten yang dibuat di Google Site akan secara otomatis terlihat sempurna di seluruh perangkat. Ini jadi istilahnya di semua perangkat akan tampil sempurna lah ya. Kita tidak harus memikirkan membuat tema seperti apa. Nanti Google Site akan menyediakan tentunya dengan tema-tema yang sudah sangat menarik. Maka ketika site kita buat, maka akan terlihat bagus di desktop, tablet, dan seluler. Selanjutnya, Google Site bekerja dengan pindahkan, seret, dan lepas, edit, selesai. Jadi membuat dan mengedit dengan cara yang sangat mudah, cukup dengan mengklik, menyeret, atau melepas. Desain ini akan menyusun ulang secara otomatis dengan tata letak sisi. Semuanya berada pada tempat yang terbaik dan mudah untuk dipindahkan, diubah ukurannya, atau diatur ulang. Jadi bekerja di Google Site sangat mudah dengan prinsip pindahkan, seret, dan lepas, edit, dan selesai. Tentunya di Google Site juga dirancang untuk kolaborasi. Ini yang terpenting. Ketika kita membuat sebuah situs yang dikerjakan bersama-sama dalam sebuah project atau dalam sebuah tim, maka ini bisa dibuat dengan sangat mudah. Maka Site mempermudah kolaborasi dengan pengeditan bersama dalam waktu yang nyata, real time, dan menggunakan kontrol berbagai canggih seperti yang Anda gunakan di Google Drive, di dokumen. Jadi seperti halnya di Drive, dokumen, spreadsheet, dan sebagainya, slide, maka di Google Site pun menerapkan hal yang serupa, yaitu berkolaborasi dengan Teams secara real time gitu ya. Yang selanjutnya, kecanggihan Google Site. Anda jangan khawatir ketika kita membuat situs, membuat website dengan membuat merangkai coding dan sebagainya, tetapi ada saja orang yang meretas website kita ya. Jangan khawatir dengan Google Site, keamanan situs Anda tanpa memerlukan keahlian TI ya.
Pengguna dapat dengan mudah mengelola izin berbagi dan kepemilikan di situs sites yang dengan beberapa klik, seperti pada dokumen konten sempatan, memiliki izin asli untuk kontrol yang ketat dan dapat diandalkan. Jadi dalam Google Sites bisa dibagikan hanya kepada orang tertentu, satu, bisa dibagikan kepada organisasi tertentu, dalam artian organisasi tertentu itu dalam grup tertentu, misalkan organisasi yang pertama bisa dibagikan ke hanya orang tertentu, dua dibagikan ke grup tertentu, yang ketiga bisa dibagikan hanya di lingkungan organisasi. Maksudnya hanya di lingkungan organisasi itu adalah hanya orang-orang yang memiliki domain email dengan domain yang sama. Maka di luar itu tidak bisa membuka situs yang kita buat. Yang terakhir tentunya adalah dengan sistem public, tapi tentunya keamanan yang disodorkan oleh Google Sites sudah sangat luar biasa. Ada pertanyaan, dapatkah pengunjung eksternal mengakses situs perusahaan atau situs sekolah milik kita? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Google Sites bisa dibagikan dengan 4 cara minimalnya. Maka yang terakhir tentunya bisa. Orang di luar sekolah, domain sekolah tentunya dapat mengakses situs Anda. Meskipun tanpa akun Google Workspace, Anda juga dapat memilih untuk membatasi akses melalui setelan berbagi. Jadi bisa dibatasi ataupun bisa dibuka secara publik. Selanjutnya, Google Sites memang ada peningkatan di beberapa waktu terakhir. Sebelumnya tampilannya adalah dengan tampilan yang klasik seperti ini, ya. Nah, ketika kita sudah menggunakan sites Google Sites dengan versi yang terbaru, apakah kita masih bisa menggunakan site versi sebelumnya, versi klasik? Tentunya lembaga menggunakan site yang sebelumnya tidak akan ada gangguan layanan untuk melakukan pengeditan, bagikan sites, ya seperti halnya di site yang terbaru. Baik, di Google Sites kita coba memulai untuk Google Sites. Seperti biasa kita buka google.com atau google.co.id, dan tentunya Anda harus login dengan akun yang Anda miliki. Tentunya di sini kita fokus di madasa.id. Selanjutnya kita buka aplikasi Google atau istilah kita *9, lalu buka Google Sites. Next, maka ini adalah tampilan awal dari Google Sites yang masih kosong. Maka di sini akan tampil menu di samping kiri, ya. Menu di samping kiri ini adalah menu utama. Menu utama ketika kita buka maka muncul akan situs klasik, dokumen, spreadsheet, slide, dan sebagainya. Ini yang saya tadi sebutkan bahwa ketika kita sudah beralih ke situs yang terbaru, apakah bisa beralih ke situs klasik? Tentunya bisa dengan mengklik ini. Maka dengan ini kita beralih ke situs versi klasik. Ini kita beralih ke Google Doc dan seterusnya. Ini masukkan ke pihak Google. Ini membuka situs support Google. Yang ini adalah beralih ke Google Drive. Di pojok kanan seperti biasa ini adalah aplikasi Google. Ini tampilan akun kita. Di pojok bawah kanan, nah ini adalah untuk menambahkan sites baru. Akan muncul jendela site baru Anda. Nah, di sini adalah tampilan situs yang pernah kita buat. Kalau belum pernah membuat sama sekali, maka tidak akan muncul di sini. Maka untuk membuat situs pertama kali kita klik tanda plus di pojok kanan bawah. Maka ketika kita mengklik button plus di pojok kanan bawah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan site baru setelah klik tambahkan situs. Maka di sini akan muncul situs tanpa judul juga di sini. Di sini ada judul halaman, ya. Di sini ada icon untuk setting. Di sebelah sini adalah konten yang bisa kita masukkan ke dalam situs kita, dalam sites kita. Oke. Ketika kita akan memberikan nama situs, maka tinggal diklik saja di sini, ya. Klik saja di sini, diketik saja di sini, maka di bawah pun akan muncul. Misalkan Adi Rohman, maka akan muncul di sini juga nama situs yang kita buat. Di sini judul halaman Anda. Nah, biasanya halaman depan itu
bisa beranda atau home dan sebagainya. Di kanan atas ini adalah tools settingan yang ada di spreadsheet. Yang sebelah kanan samping ini adalah konten-konten yang bisa kita sisipkan ke atau pengaturan halaman, tema dan sebagainya yang bisa kita terapkan di situs kita. Baik. Nah, ini adalah settingan atau tool untuk men-setting situs kita. Nah, di sini ada keterangan semua perubahan disimpan di Google Drive. Jadi situs yang kita buat, sites yang kita buat secara otomatis akan tersimpan di Drive. Tidak ada istilah Ctrl S untuk menyimpan. Ini seperti biasa untuk kembali dan yang selanjutnya. Nah, ini untuk perhatiin jauh, kita ingin melihat tampilan desktopnya, tampilan smartphone-nya. Ini bisa kita mengklik tulis ini. Nah, ini lihat tautan setelah dipublish. Ketika site yang kita buat sudah dipublish, maka ketika kita ingin melihat tautannya, kita tinggal klik icon tautan ini. Nah, ini tadi ketika di awal kita berbicara bahwa di site dia menyediakan berkolaborasi. Maka ketika kita ingin berkolaborasi, maka tinggal diklik saja icon orang dan plus ini. Maka kita tinggal menambahkan email orang tersebut untuk ikut berkolaborasi di dalam situs tersebut. Nah, ini kita akan jelaskan di halaman berikutnya. Next, yang pertama di sini pengaturan navigasi sites Anda. Ketika kita mengklik icon di pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Menu yang paling atas itu adalah navigasi. Navigasi itu adalah menu yang paling atas nanti dalam situs kita. Nah, navigasi ini modelnya bisa di atas, bisa di samping, ya. Kita tinggal selera kita saja. Menu navigasi itu mau di atas atau mau di samping, itu terserah kita. Lalu warna navigasinya apakah mau transparan, apa putih atau hitam, ini tergantung selera. Lalu setelah penelusuran situs ini, nah dalam ketika kita mengetik di browser Google, ketika kita ketika kita membuka sites ini, maka di navigasi itu akan ada kolom pencairan. Mohon maaf ya. Maksud setelah penelusuran di sini adalah ketika kita membuka sites kita yang ini, maka di sini ada button pencarian. Nah, pencarian itu kemana arahnya? Maka di sini ditentukannya. Apakah hanya di situs ini saja? Apakah hanya di konten organisasi atau button pencarian ini kita sembunyikan? Itu tergantung kita. Oke. Next. Nah, menu yang kedua adalah branch image. Nah, di sini kita bisa mengupload logo, ya, menambahkan logo atau foto ke menu navigasinya, ke sites kita. Lalu ada favicon. Favicon ini adalah logo yang seperti ini, ya, yang muncul di tampilan tab pada browser diikuti nama site Anda. Nah, seperti gini, EduTech Madrasah, maka dia akan muncul di samping kirinya itu ada logo. Ini namanya favicon, bisa dibuat secara online. Ini saya sudah cantumkan beberapa referensi untuk membuat favicon secara online. Next, yang bawahnya kita tidak perlu bahas hari ini. Selanjutnya yang kedua ada titik 3. Di sini kita ada titik 3 yang ini. Apa saja itu? Maka di sini bakal muncul ada history versi, duplikasi situs, laporkan masalah, bantuan, ikuti tur. Nah, saya bahas dua saja. History versi. Masuk history versi ini adalah memungkinkan Anda melihat versi pengeditan sebelumnya. Maka ketika kita mengedit, maka bakal muncul di sini siapa yang mengedit apa dan siapa yang mengedit. Ini sangat berguna ketika kita berkolaborasi.
ketika kita berkolaborasi, ketika situs kita berubah, maka kita bisa melihat siapa yang merubah itu, siapa yang merubah dan merubah apa yang telah dia rubah begitu. Ini sangat bisa melihat perubahan-perubahan pada situs kita. Ini duplikasi situs tentunya ketika kita ingin menduplikat situs yang telah kita buat. Selanjutnya menu atau tombol publikasi. Ketika kita sudah membuat sebuah situs dengan Google Sites, kita ingin tampilkan baik itu kepada orang tertentu, grup tertentu, organisasi, hanya di organisasi dan ke publik, maka situs itu harus awali dengan diklik dipublikasikan. Maka ketika kita mengklik publikasi, maka muncul dialog baru seperti ini. Maka kita tinggal menambahkan saja nama alamatnya, alamat webnya, maka akan muncul https://sites.google.com/madrasah.id. Ini madrasah nih organisasi karena sites ini dibuat di domain madrasah.id. Ini nama situsnya. Ini tautan yang dihasilkan. Ketika kita ingin mengelola publikasi, kita klik kelola. Nah, di sini akan muncul dialog baru seperti ini. Ketika kita memasukkan nama orang di sini, maka hanya orang tertentu yang bisa melihat situs itu. Dan grup. Nah, di akun Google itu ada istilah grup. Ketika kita memasukkan nama grup di sini, maka hanya akun email yang masuk dalam grup tersebut yang bisa mengakses situs ini. Begitu. Nah, ini lalu link ini adalah kita memberikan ke link orang-orang tertentu atau hanya dibatasi organisasi. Maka di sini lihat, ketika kita mengklik link, maka muncul dialog baru seperti ini. Di sini ada keterangan apakah hanya dibatasi, ya, hanya orang-orang tertentu dalam artian email yang dimasukkan saja, ataukah hanya dalam organisasi Edutech Teknologi Madrasah Indonesia, ataukah publik. Publik ini, nah ini yang saya maksud tadi, ketika kita ingin mempublikasikan sites ke khalayak ramai dengan tanpa harus memiliki akun Google pun bisa membuka situs itu, maka kita tinggal pilih public begitu. Kita pilih public di sini di pengaturan ini. Oke. Nah, selanjutnya di samping kanan itu ada 3 menu: sisipkan, halaman, dan tema, ya. Ya. Untuk disisipkan, nah, disisipkan ini di bawahnya ada 4 konten yang bisa kita masukkan. 1, kotak teks. Kita bisa memasukkan teks ke dalam sites kita. Lalu gambar bisa kita masukkan ke sites dengan mengklik gambar. Lalu sematkan ini semacam kode. Seperti kita membuat Google Form, lalu kita mau sematkan di site kita, maka kita tinggal mengambil kode dari form tersebut untuk dimasukkan ke sites kita. Ngambil dari YouTube misalkan, tinggal kita sematkan saja kodenya dan sebagainya. Walaupun nanti dari sini di menu di fasilitas yang paling bawah di sini sudah dimunculkan YouTube, peta dan sebagainya, formulir dan sebagainya. Ini nanti langsung disematkan. Lalu di bawah 4 konten ini ada tata letak untuk mengatur sisipan yang kita masukkan ke site kita. Apakah seperti ini bentuknya, gambarnya di samping lalu teksnya di sampingnya, lalu apakah 2 gambar di bawahnya teks, apakah hanya gambar semua, atau 3 gambar di bawahnya teks, 2 gambar yang berjajar dengan teksnya di sampingnya, atau gambar yang berjejer dengan keterangan di bawahnya. Ini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita. Yang selanjutnya di paling bawah itu ada konten yang bisa kita masukkan ke sites kita, dari mulai teks yang dapat diciutkan, daftar isi dan sebagainya. Carousel gambar itu adalah gambar yang bergerak-gerak, ya.
yang ketika kita membuat gambar seperti ini, nanti gambar tersebut bisa bergerak dari samping kanan ke kiri ke kanan, itu namanya cursor dan sebagainya. Nanti bisa diekspor secara masing-masing, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Next, di halaman. Nah, di halaman, di menu halaman, di sini akan muncul halaman yang telah kita buat. Ketika kita belum membuat halaman, maka hanya muncul halaman muka atau beranda yang pertama kali kita buka tadi. Ya, di bawah itu ada tombol plus, ya. Nah, untuk halaman di sini di samping kanan itu ada titik 3. Ketika kita klik titik 3-nya, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu yang muncul. 1, jadikan beranda. Dalam artian ketika kita mengklik di kelas, di samping kanannya ada titik 3, ketika kita klik lalu kita pilih jadikan beranda, maka yang ini akan turun, yang kelas ini akan menjadi halaman terdepan ketika kita membuka situs itu. Duplikasi halaman berarti kita menduplikasi halaman. Ketika kita kelas kita klik, maka si halaman kelas ini bakal diduplikat. Properti di sini adalah merubah nama halaman, lalu tambahkan sub halaman. Di dalam kelas misalkan kita mau buat lagi kelas 12, kelas misalkan 10, 9, 10, 11 gitu ya. 11, 12 gitu ya. Itu bisa kita tambahkan di bawahnya. Dari mulai misalkan 7, 8, 9 untuk tingkat SLTP dan Sanawiyah, misalkan 10, 11, 12 untuk tingkat MA, SMA dan sebagainya. Bisa kita tambahkan dari kelas 7 misalkan, bisa kita tambahkan lagi ABC, ini bisa kita tambahkan. Seperti itu. Oke. Sembunyikan dari navigasi. Ketika kita klik ini, maka menu ini tidak akan muncul di navigasi sites kita. Hapus berarti kita menghapus halaman tersebut. Di bawah, ketika kita mengklik tambahkan halaman, maka akan muncul 2 pilihan. Kita tidak harus diklik sih sebetulnya. Ketika kita geser, hover gitu ya, kita kursor melewati icon plus ini, maka muncul 2 pilihan. Apakah bentuk halamannya itu tautan atau link, ataukah halaman baru. Ketika kita membuat tautan, maka ketika kita klik di situs kita, maka itu akan beralih ke tautan yang kita masukkan. Misalkan di sini e-learning misalkan ya, maka ketika kita masukkan tautan e-learningnya, ketika diklik maka tab akan beralih ke halaman web e-learningnya begitu. Atau kita masukkan blog, maka si halaman akan beralih ke blog. Seperti halnya tautan lah ya, prinsip dasar tautan. Halaman berarti kita membuat halaman baru. Oke, yang terakhir adalah tema. Nah, tema kita tinggal memilih tema yang disukai untuk diterapkan pada situs sites yang kita buat. Baik, demikian. Ketemu lagi nanti untuk pembahasan menyelesaikan skenario. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.